Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tutorial cara membuat soal melalui Google Form. Sebelum kita akan memulai membuat soal di Google Form, silahkan untuk bisa dipersiapkan terlebih dahulu soal-soalnya seperti ini, karena kita akan mensimulasi untuk penilaian akhir tahun. Ini saya menggunakan materi tematik, jadi ada 5 mapel sebenarnya, tapi sebagai sampel saya hanya 2 mapel saja. Yang kemudian kita sudah siapkan seperti ini, ABC-nya ke bawah saja biar nanti copy paste-nya lebih mudah. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau tidak usah ada angkanya, huruf-huruf seperti ini tidak perlu ada, nggak apa-apa, karena nanti kita masukkan tidak ada angka-angkanya. Nah, yang kedua, siapkan data siswa yang akan menjadi peserta dalam tes tersebut. Ini hanya sampel untuk satu kelas karena nanti pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan caranya bagaimana membuat soal agar nanti soal itu bisa digunakan oleh tidak hanya satu kelas, tapi bisa di kelas-kelas yang lainnya. Karena kita dalam satu angkatan ada 4 kelas atau rombongan belajar, yaitu A, B, C, D, maka hanya satu soal saja nanti bisa dibagi ke 4 kelas ini, tapi terpisah. Karena kalau nanti jadi satu, itu takutnya akan numpuk data-datanya. Nah, maka kita pisah saja, dan bagaimana caranya kita ikuti tutorial pada kesempatan kali ini. Yuk kita mulai. Kita klik browser kita, bisa Google Form, Mozilla Firefox, dan juga yang lainnya. Masuk, kita cari dulu namanya Google Form. Ini sudah ada, klik. Kita nyari yang docs.google.com, kita klik saja. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal dari Google Form. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin membuat soal tersebut di email kelas. Karena proses pembelajaran daringnya saya sudah ada email kelas tersendiri, ingin membuat soalnya dari situ agar bisa tertata lebih rapi seperti itu. Karena ini menggunakan email sekolah, maka saya klik dulu ini. Di pojok kanan atas saya ganti email kelas. Nah, kalau sudah, yang tadi kita bisa hilangkan, klik saja X-nya, dan kita mulai dengan email yang khusus untuk pembelajaran. Klik saja. Nah, di sini jangan lupa membuat judul dulu. Ditulis judulnya dulu, PAT tema 7 kelas 4 B. Soalnya di sini bisa sama otomatis, tapi di sini nanti kita ingin yang panjang. Dan selanjutnya, kalau sudah, bisa di sini tulis deskripsi. Jawablah pertanyaan. Saya ganti dulu, pertanyaan dengan baik dan benar. Oke, sebelum kita membuat soal, kita sudah membuat seperti tampilan awalnya. Kita setting terlebih dahulu Google Form yang akan kita buat. Pertama, setelan ini, kalau memang mau diklik batasi hanya untuk satu orang saja, satu tanggapan satu orang, itu maka diklik ini. Namun ketika diklik ini, setiap Ananda yang akan mengerjakan soal harus wajib untuk login ke email tersebut. Kalau secara pengalaman kemarin banyak yang trouble di sini karena ada wali yang lupa passwordnya dan juga yang lainnya. Dan untuk meminimalisir tersebut, dan juga yang kedua melihat situasi yang lebih baik untuk bisa tidak. Kalau memang perlu dicentang, centang. Saya coba untuk tidak tapi nanti di presensi tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Saya hilangkan centangnya. Yang kemudian di sini saya tulis
Ini adalah pesan ketika Ananda selesai mengerjakan, maka nanti di akhir akan ada pesan tulisan seperti ini. Terima kasih telah mengerjakan soal dengan baik dan benar. Atau nanti bisa dengan kata-kata yang lainnya. Boleh. Atau ada kesepakatan tersendiri juga boleh. Dan di sini saya ingin acak untuk urutan pertanyaannya biar nanti bisa lebih aman gitu nggih. Walaupun tetap insya Allah kalau nanti ini diberikan kepada anak-anak kelak untuk siswa SD, walaupun tidak diacak juga nggak apa-apa seperti itu. Tapi kita acak saja untuk sebagai antisipasi. Klik, kemudian yang terakhir di kuis ini kita centang jadikan ini kuis, ini segera setelah setiap pengiriman, jadi nilainya akan keluar. Nilai yang keluar adalah dalam bentuk skor. Kemudian centang jawaban yang benar ini kita hilangkan. Kemudian pertanyaan yang tak dijawab ini kasih centang saja biar nanti buat pengalaman anak-anak mana saja yang sudah dikerjakan atau belum biar bisa terlihat seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah nilai poin juga akan terlihat. Simpan. Nah, kalau sudah, perbedaan ketika kita klik kuis dan juga tidaknya ada di sini. Bisa menulis kunci jawaban. Nah, kemudian sebelum kita membuat soal, kita membuat rubrik list data nama anak-anak yang akan mengikuti tes terlebih dahulu. Di sini langsung saja, karena ini adalah khusus kelas 4B, maka saya langsung ingin menuliskan nama anak-anak. Ini saya ganti menjadi drop down. Kemudian nama anak-anak kita copy paste saja dari sini. Kemudian ini dicentang, wajib diisi. Kemudian kita klik plus, tambah soal selanjutnya. Ini tawaran saja, Ustadz Ustadzah kasih token atau tidak. Jadi token ini hanya sebagai konfirmasi soal. Jadi setiap kelas kalau bisa, karena kita ada setiap angkatan kelas ada 4 rombel, yaitu kelas A, B, C, D, maka nanti alangkah baiknya setiap A, B, C, dan D ini punya token sendiri atau kode soal tersendiri. Di sini kita tulis token soal tema 7 kelas 4D. Nanti di sini jawabannya adalah pilihan jawaban singkat, kemudian wajib diisi ini kemudian ada validasi respon. Nah, di sini ganti menjadi teks, kemudian berisi teks. Di sini kita tulis kodenya. Contoh kelas 4B atau biar kodenya ya dalam bentuk kode ya K4B SD MBS. Di sini teks kesalahan khusus maksudnya adalah ketika dia salah menulis tokennya akan ada pop up tulisan ini, dan ini adalah kode tokennya. Contoh saya tulis di sini kode yang Anda masukkan salah. Nah, seperti ini dulu kita uji nggih. Di sini token soal tema 7 kelas 4B tadi adalah K4B SD MBS. Di sini nah kalau salah kan seperti ini. Ini besar kecilnya huruf akan berpengaruh nih, jadi maka harus diperhatikan. Alangkah baiknya nanti kecil semua saja nggak apa-apa. Nah, contoh ini adalah Mas Faiz, langsung kita kirim. Kalau ini salah maka kan salah. Kalau nanti salah dia tidak bisa melanjutkan ke soal-soal berikutnya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita mulai untuk membuat soalnya. Ini sebagai tampilan awalnya. Selanjutnya kita klik ini adalah tambahkan bagian. Kita akan membuat soalnya di bagian selanjutnya. Kita klik saja. Di sini kita soalnya adalah PPKN terlebih dahulu. Deskripsinya bisa sama seperti ini. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan bisa kita masukkan seperti ini. Sesuai dengan kami sampaikan tadi, alangkah baiknya untuk tidak perlu ditulis nomor-nomornya, kita langsung seperti ini saja. Kita copy, kita di sini kita copy lagi CTRL-C, kemudian paste CTRL-V otomatis. Nah, kemudian kita menentukan kunci jawabannya. Klik kunci jawaban, kita klik memperkaya dan dikasih poin. Poin sesuai dengan kesepakatan, boleh 10, boleh 1 ataupun yang lainnya. Biar lebih mudah saya masukkan ke 10. Kita tambahkan lagi, kita membuat soal lagi. Saya akan agak cepat untuk membuat soal-soalnya.
soalnya, jadi kita tinggal copy paste saja, maka insya Allah sudah selesai. Kita ambil kunci jawaban, selesai. Hanya seperti ini saja soalnya, cukup. Sudah selesai kita membuat soal. Kalau memang nanti kesepakatannya adalah soalnya ada 50 soal, maka kita membuat seperti ini 50 pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan tampilannya masih biasa saja nggih. Ketika kita ditinjau seperti ini belum ada tampilan depannya. Maka ingin saya sesuaikan temanya. Saya ingin ada headernya seperti yang lainnya. Ini bisa stok di sini, atau nanti kalau ada kesepakatan yang lain menggunakan stop khusus, atau nanti foto kelas dan juga yang lainnya, atau nanti stop khusus yaitu di sini pakai sampel Google Formnya SDMBS. Saya ingin pakai itu juga di sini. Kita klik selesai. Ini ya seperti ini. Untuk pewarnaannya bisa disesuaikan seperti ini. Saya ingin ambil biru. Kemudian untuk fontnya bisa disesuaikan juga seperti ini, atau font dasar saja yang formal seperti itu. Nah, yang terakhir sesuai dengan permintaan dari tim, yaitu tim kurikulum, bagaimana soal ini bisa dibagi ke kelas-kelas yang lain. Nah, dan juga bagaimana nanti biar tidak hanya satu orang saja yang mengurusi satu soal ini. Kita klik sini dulu, klik lainnya. Kemudian kalau ingin menambahkan teman, maka kita tambahkan kolaborator. Di sini kita klikkan. Nah, kalau sudah, kita masukkan email yang akan menjadi teman kita, kolaborator kita, yang akan membantu membuat soal seperti itu. Contoh SD MDS Prambanan 16@gmail.com. Nah, ini sebagai kebutuhan saja nggih, ketika memang mau dibutuhkan untuk teman untuk menyelesaikan soal, maka seperti ini. Kalau tidak ingin dikerjakan sendiri juga tidak apa-apa seperti itu, karena kadang ketika kita membuat soal juga butuh koreksi dan juga yang lainnya, langsung editing, maka cara ini adalah yang paling efektif. Kita kirim, nanti akan ada notifikasi di email tersebut. Satu-satu sudah paham gitu terkait itu, karena dulu sudah pernah kita praktekkan ketika membuat absensi. Dan yang selanjutnya untuk kelas lain, bagaimana? Ini kan sudah kelas 4B lah, 4C, 4D, dan 4A seperti apa? Maka kita membuat salinan. Lah, buat salinnya berapa? Kalau memang ada 3 kelas lagi yang kita buat, maka kita menyalinnya 3 kelas lagi. Kita klik buat salinan, maka nanti kita buat lagi diganti judul saja, PAT kelas 4B kan, sekarang tak buat 4A seperti itu. Kalau memang mau dibagi dengan orang yang sama, kita centang. Kalau tidak, kita akan mengecek apakah nanti di list Google Formnya apakah keluar juga salinannya. Kita coba Google Form. Ya, keluar nggih. Ini adalah PAT tema 7 kelas 4B, ini 4A. Saya akan menambahkan lagi untuk yang kelas 4C. Klik lagi buat salinan. Sudah ada nggih, tinggal nanti diganti saja nama anak-anaknya dan kode tokennya itu berapa, disesuaikan dengan per kelas masing-masing, agar nanti validitas datanya atau nanti per kelasnya bisa lebih aman seperti itu, hanya sebagai antisipasi. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengecek responnya kayak gitu. Nah, bisa seperti biasa cek respon, dan
lihat di tanggapan ini atau di spreadsheetnya. Tapi kalau nanti di spreadsheetnya hanya akan menampilkan skor total, maka kita nanti ngecek di individual. Coba nggih, saya kayaknya masih punya sampel di sini. Ini adalah ulangan harian kelas 4B dulu. Nah, jadi kita nanti ngeceknya adalah per individual seperti ini. Itu akan lebih mudah lah. Nanti skor dari PPKN berapa, terus nanti bahasa Indonesia berapa, dan juga yang lainnya. Kenapa lewat sini? Karena ketika nanti kita lihat dari sisi pertanyaan, itu juga kita tidak bisa melihat tanggapan dan juga yang lainnya. Atau kalau kita lihat dari spreadsheet dalam bentuk Excel-nya, kalau kita ternyata juga hanya dalam bentuk paketan seperti ini, maka belum bisa diambil nilai karena di sini dalam satu tema itu ada 5 soal. Nah, seperti itu satu saja. Dan teman-teman semuanya, kalau memang nanti ada solusi yang lebih baik dari ini, lebih efektif, efisien, maka bisa kita berbagi tips dan triknya. Namun kalau memang kita bisa manfaatkan pada kesempatan kali seperti ini, maka mari kita belajar bareng bagaimana menggunakan teknik ini. Mungkin itu saja dari kami. Cukup sekian. Kalau nanti ada pertanyaan bisa kita sharing bareng-bareng. Ini sudah dapat kelasnya 4 nggih. Saya coba refresh. Ini sudah ada 4-4-nya, jadi kita membuat soalnya tidak perlu manual per kelas sendiri-sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mensimulasikan dari soal-soal ini. Bisa kita klik ini, yaitu pratinjo, kita klik saja. Kita bisa mensimulasi di sini. Tulis token yang kita buat tadi, yaitu K-nya tadi kecil nggih. K 4B SD MBS. Klik nama, saya akan mensimulasi menjadi Mas Abi. Kita masuk. Kalau benar sudah, langsung di sini kita kerjakan. Nah, selanjutnya, kemudian ini coba saya salahkan satu, kemudian yang ini saya tidak kerjakan, dan ini saya kerjakan. Kita akan lihat hasilnya. Lihat skor. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan skornya adalah 40, dan ini PPKN dapatkan nilai 30, bahasa Indonesia 10, seperti itu. Nanti untuk setting-setting bisa menyesuaikan gitu. Dan selanjutnya kita melihat respon. Nah, ketika kita melihat respon, maka kita bisa melihat langsung dari individual. Maka di individual kita akan bisa langsung per PPKN 30, bahasa Indonesia 10, dan nanti selanjutnya IPA, IPS, SPDP. Dan yang terakhir, bagaimana membagikan soal-soal kita, itu dengan cara klik kirim, kemudian klik tautan atau ini, dan kita klik dulu perpendek URL biar nanti lebih pendek lagi. Ini kita salin. Ini boleh nanti disalin di mana dulu, di Word, ataupun nanti langsung di-share ke WA dan juga yang lainnya seperti itu. Atau kalau saya biasanya saya akan save terlebih dahulu ke Notepad, namanya Notepad atau stick note seperti itu. Tapi kalau kenapa memakai Notepad, karena ini adalah kayak catatan seperti itu, dan ini aplikasinya sangat ringan, dan pasti kalau
setiap komputer tuh ada seperti itu. Saya akan tulis di sini link PAT tema 7 kelas 4B. Ya, seperti itu saja. Untuk konfirmasinya sudah kita bisa melihat nggih bagaimana bentuk akhir dari ini. Nanti kalau memang settingnya di sini kita ubah seperti apa sesuai dengan kebijakan bersama, bisa. Contoh ini atau nilai poinnya mau dihilangkan juga nggak apa-apa, sesuai dengan kesepakatan saja. Gitu nggih. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.